terus berdakwah karena ini jalan daripada jalan Rasul, jalan daripada ulama-ulama kita, dan jangan sampai kejahatan itu lebih gemilang daripada yang baiknya. Maka teruslah berdakwah karena jalan dakwah ini jalan daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu saya menyapa sahabat bidan dulu ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat bidan semua. Jumpa lagi dengan saya, Rizky Hayatul Haq, Ketua dari Yayasan Mitra Dai Indonesia. Dan alhamdulillah dari agenda safari dakwah kita tahun ini di Sumatera ya, Ustaz, Medan dan Aceh. Nah, hari ini kami berkumpul dengan teman-teman dari Korps Mitra dari Medan. Alhamdulillah hari ini saya bertemu dengan teman lama saya, Ustaz Imam. Tapi sebelum itu saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh sahabat bidan yang sudah mensupport kanal YouTube ini dengan cara like, comment, subscribe, dan juga men-share. Dan alhamdulillah bagian dari supportnya bisa menghadirkan kami meninggalkan nilai-nilai positif dan hal-hal kebaikan yang menyebar sampai ke Pulau Sumatera. Jazakumullah khairan. Dan tidak usah berpanjang lebar, alhamdulillah sudah hadir di depan kita semua Ustadz kita dan juga Masya Allah salah satu alumni Ustadz Mualim yang ada di Medan ini ya, Ustadz Imam Muttaqid. Pakai Muhammad ya, Ustadz? Muhammad Imamul Muttaqid. Oh, dulu di Anwar ini sering disampaikan oleh Ustadz Amin, waja'alna lil muttaqina imama. Alhamdulillah, mungkin kenalan dulu Ustadz Imam. Ini pertama kalinya Ustadz Imam hadir di kanal YouTube ini. Fadhil Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita perkenalkan. Iya, makasih. Nama saya Muhammad Imam Muttaqid, alumni An-Nuaimi angkatan 10. Masya. Udah, apa lagi kita mau apa? Sekarang Ustadz tinggal di mana? Oke, saya baru saja tiba di Medan, Sumatera Utara. Karena kemarin saya mengabdinya di Tasikmalaya. Masya. Ini udah masuk ke seri awalnya. Tapi aslinya Medan ya? Ya. Asli Medan. Medannya tepatnya di mana? Medan tepatnya di Belawan. Belawan. Nah, ini kita sekarang lagi ada di Belawan ya. Belawan Cafe ya. Tepatnya di Belawan Cafe dan Resto ya. Masya Allah, tempatnya juga sangat indah sekali. Mungkin nanti sahabat bidan yang lagi main-main ke Belawan ya, semampir ke sini nanti, insya Allah. Baik, Ustadz Imam ya. Ini saya sebenarnya banyak hal yang mau ditanyakan ini. Tapi kita fokus dulu ke pengalaman dakwah Ustadz Imam. Tadi sudah di-spill sedikit. Saya pernah dakwah di Tasik dan sebagainya. Boleh cerita sedikit, Ustadz? Pembelajaran proses belajar sampai dakwahnya kemarin. Oke. Nah, prosesnya ya jelas tentu tidak singkat. Ya, saya belajar dari ibtidaiyah, belajar menekuni kitab kuning sampai sanawiyah, menekuni kitab kuning juga. Sampailah saya di Al-Qismul Ali, Madrasah Al-Jamiatul Wasliyah. Nah, di sana kita ditempa dengan ilmu-ilmu agama. Nah, setelah itu ada niatan melamar Universitas Al-Azhar. Nah, itu udah kita kirim berkas semua. Udah kita semua berangkat, itulah mursing digulingkan. Oh, pada tahun berapa deh? Itu 2010-an ya? 2012. Nah, itu udah 12. proses penggulingan mursi. Presiden Ya. dulu ya. Tak lama kemudian ada dari ustadz kita juga yang menyuruh kita untuk menyambung sekolah di Jakarta. Itulah di An-Nuaimi. Masya. Itulah Awal. awal. Sekarang sudah menjadi sekolah tinggi ilmu tarbiyah Nuaimi itu ya? Ya, sekarang sekolah tinggi ilmu tarbiyah. Itulah sekarang. Itulah proses. Setelah belajar di sana 2 tahun, iddat lagi di Bedian Tangerang. Dan di sana
kita berjumpa dengan kawan-kawan dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke. Nah, disitulah kita ditempa untuk menjadi kader dai. Masya. Situ. Nah, sampailah kita ke Noaimi belajar 2 tahun pengabdian di Tasik di pesantren Umul Pura. Masya. Nah, itu setahun saja karena orang Sunda takut sama saya. Kenapa tuh orang sudah bisa takut sama antum? Mereka ini kan bahasanya lembut. Nah, jadi saya udah lembut, mereka nggak paham. Saya marah, saya bawa bahasa Medan. Begitu. Lari semua murid-muridnya. Nah, ngadu kepada Ustadz Ihsan itu. Oke. Alumni kita juga, Iya. keempat atau ketiga. Nah, jadi takut mereka. Jadi selama setahun di sana mengajarkan ilmu bahasa Arab dan Arab. Nah, setelah itu selesai pengabdian, saya pun kembali ke daerah asal, ke utara Medan, khusus di Belawan. Nah, itulah proses. Masya. Perjalanan belajar dan dakwah dari awal ya, dia setelah selesai belajar ya. Nanti kan bisa menyelesaikan studi di Noaimi gitu ya. Dan juga alhamdulillah kemarin sempat pelaksanaan pengabdian di Tasik. Dan alhamdulillah sekarang langsung sudah kembali ke daerah. Dan ini sebenarnya yang menjadi harapan kami ya, ketika ada putra-putra daerah belajar di Jakarta, lalu dia bisa kembali. Kalau firman Allah ini dalam Al-Quran ini ada yang liyatafaqahu fiddin waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihi, ya kan ya. Dan Ustaz Imam ini berarti sudah bagian dari implementasi ayat tadi gitu. Masya Allah. Nah, kalau boleh tahu Ustaz, sekarang kan sudah berada kembali ke daerah ini. Apa yang Ustaz rasakan setelah belajar, lalu pengalaman dakwah, lalu kembali ke daerah itu tantangannya seperti apa? Nah, bercerita kita dengan tantangan, ya bagaimana dulu Nabi dia berdakwah, ya sekeras itu, maka hampir sama. Bedanya dulu di zaman Nabi ada Abu Jahal, sekarang ada namanya Abu Sabu. Alam sabu. Iya. Abu Sabu ini Sabu ini dalam arti narkoba. Nah, apa hubungan ini tapi? Nah, kalau dulu Nabi berdakwah yang menjegatnya kafir Quraisy. Kalau kita yang menjaga kita untuk sampai puncak popularitas dakwah itu, ya bandar narkoba. Masya Allah, berarti saya coba simpulkan sedikit. Saya bukan menyimpulkan, sih menegaskan sedikit. Berarti tantangan ketika Ustaz kembali ke daerah di Belawan ini adalah penyebaran narkoba yang begitu masif. Betul. Boleh ceritakan gimana situasi gitu? Mungkin karena mereka ini mafia, dia tidak tahu dalil Al-Quran. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Itu kan udah pernah diceritakan juga dalam sejarah-sejarah sahabat tentang khamr itu. Mereka pernah kita tanya, kenapa narkoba ini tetap dijalani? Karena dalil Al-Quran yang ada khamr. Nah gitu. Jadi tahu juga mereka dalil. Artinya kalau khamar nggak boleh, tapi kalau narkoba ini tak ada itu, coba ada disebut narkoba di dalamnya. itu sempat keluar statement itu. Nah, ini kalau kita hadapi pertama, rupanya kita jelaskan khamar itu bagian daripada narkoba yang dia berjenis daripada benda. Kalau khamar ini kan cairan. Kalau ini dia benda padat, sejenis macam ya tawas kita bilang. Nah, kita pahamkan. Baru ayat yang berikut yang kita bilang sedikit manfaatnya. Nah di sinilah mereka itu baru sadar lebih banyak mudaratnya. Makanya kita di Belawan ini ulama-ulamanya cukup mumpuni. Dari Timur Tengah ada, dari Madinah, Mesir, bahkan ada dari Libya. Ada ustaz-ustaz yang mumpuni itu. Tetapi kenapa yang lebih besar itu kejahatannya? Nah, inilah tugas kita seorang dai. Nah, gitu. Ini saya jujur agak sedikit kaget saja melihat kondisi yang terjadi di medan dakwah ini. Mungkin jadi pelajaran juga buat kita semua ya, betapa pentingnya penyiapan generasi muda untuk kembali ke daerahnya. Karena kalau kita pikirkan lain, kalau nggak ada Ustadz Imam yang mungkin
bisa jadi isu ini terdiam begitu aja ya, apalagi tadi ya ada kasus-kasus di mana artinya memang penyiapan generasi yang siap kembali ke daerahnya untuk menjadi pelita penerang keimanan, pelurus dari segala Jalan apa namanya yang belok begitu penting tadi. Tapi kalau boleh tahu seberapa dampak sebenarnya narkoba itu yang terjadi di daerah itu? Nah, kalau kita cerita dampaknya ya besar. Ketika narkoba ini merajalela dia, bahkan ustadz itu hilang daripada keilmuannya. Artinya ustadz yang ada ini seolah-olah hanya bisa dihitung daripada duitnya. Ya tak bisa dia mengcover daripada dakwahnya. Seharusnya dakwah ustadz kalau kita di Jawa, orang itu engage dia kepada kiai. Kok di sini kita nggak bisa? Nah, makanya dampaknya besar. Ia hilang untuk menghormati orang yang berilmu. Nah, karena rusak akal kita. Bahkan ada ustaz yang dibegal. Mau dia dakwah subuh, dibegal. Ustadz itu. Ustaz. Hampir lagi, kalau nggak ngelak dia meninggal di tempatnya. Nah, begitulah kalau orang yang sudah rusak akalnya. Salah satu yang merusaknya itu ya sabu tadi. Tadi ya salah satu kejadian yang memiris hati itu tadi ya, terjadinya kriminalitas yang tinggi berarti saja dengan adanya penyebaran narkoba yang marak di sini ya. Iya iya. Kalau untuk generasi mudanya apa yang terjadi di lokasi ini, Sat? Kalau generasi mudanya Atau ya, mungkin rata-rata umur berapa tuh yang mulai yang makan terkontaminasi Betul. dengan ini? itu umur-umur tingkatan SMP lah. SMP. Di daerah Ustadz ya. SMP itu udah rata-rata dengan yang namanya narkoba itu udah biasa mereka. Sebiasa apa tuh, Ting? Biasanya Ya, jadi kalau kita biasa membeli es krim, minuman itu, maka sabun itu bagikan es krim bagi mereka. di Belawan ini. Di Belawan. Ini mungkin bisa jadi pesan juga buat aparat aparat berwenang ya Betul. dengan kondisi yang ada di Belawan. Bahkan kalau tadi saya sempat searching juga ya, memang sudah ada beberapa aktor-aktor yang memang sudah jelas-jelas terpublis gitu tadi ya. Betul. Dan konsistensi seorang aparatur negara, khususnya penegak kedisiplinan, polisi dan jajarannya ini sudah mulai diuji di sini. Betul. Makanya seharusnya penegak daripada keadilan negara ini udah bertindak, tapi kita melihatnya ya belum begitu, karena masih banyak maraknya penjual narkoba. Bahkan usaha kita ini sampai kita turun di jalan, kita ajak mak-mak itu untuk menutup jalan dan kita orasi di situ bagaimana supaya perlawanan bersih dia daripada narkoba. Itu sudah kita upayakan. Jadi berdakwah kita bukan hanya di masjid, kita berdakwah dengan daripada pergerakan. Di mana itu, Sat? Di Gedung DPR? bukan di Kapolres. Oh, di Polres. Langsung saya mimpin. Masya Allah. Itu dengan istilahnya untuk perubahan kampung. Tapi sekecil itu hanya untuk kampung Bagandeli. Itu awal pergerakan. Berarti di kampung Ustadz juga udah marak penyebaran itu? Udah padarnya udah ada, semua lengkap. Jadi hampir di daerah Belawan ini udah ada pemainnya. Nah, udah ada pemainnya. Pemasuknya sudah ada, semua udah ada. Udah sistematis. Dan Ustadz kemarin menyampaikan aspirasi langsung ke depan Polres untuk memastikan agar kampung Ustadz itu terbersihkan dari narkoba tadi. Ya, ada 4 gitu. Pada masa itu kami itu mengajukan tangkap narkoba. Yang kedua aksi tawuran. Yang ketiga tentang pos kampeling keamanan. Nah, yang keempat inilah mitra dari Kaptibnas. Ini kita ajukan. 3, ya 2 yang sudah berjalan, tinggal penangkapan. Di sinilah kita menyerahkan hukum-hukum bagaimana cara bandar ini bisa ditangkap. Nah, itulah medan dakwahnya. Tapi terlepas dari itu, saya juga aktif menyuarakan dalam mimbar-mimbar ya. Kalau itu udah memang Kewajiban. udah kewajiban. Kewajibannya, ya. Bahkan saya pernah ditantang ketika saya berkhotib di bagan itu tentang narkoba. Langsung habis Jumat itu saya khotib diajak.
itu oleh tempat narkoba, ayo kita ke sana. Ya dengan senang hati. Nah, itulah ujian dakwah. Jadi kita bukan bin lisan saja kita berdakwah, tapi bil haq. Ada. Baik, saya Imam melihat apa yang untuk ceritakan ini menjadi ketukan juga buat kita semua ya, bahwasanya apa narkoba ini menjadi musuh kita bersama. Zat. Tapi kalau boleh kita dengar masukan dari Ustadz, kira-kira apa langkah-langkah yang perlu kita lakukan Ustadz dalam menyikapi atau mungkin sikap Ustadz dalam menyelesaikan problematika ini, mungkin dari yang paling kecil lah, yang paling besar seperti apa? Nah, langkah-langkah awal sebagaimana daripada hadis bahkan Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Maka dai ini berperan sebenarnya, berperan aktif. Bahkan bandar itu kalau kita nasihati, kita ajak untuk yang baik kepada jalan Allah ini, mereka mungkin mau dia hatinya itu menjadi lembut. Nah, tapi kita harus ada dai yang betul-betul punya kemampuan. Nah, itulah namanya mengajak daripada bandar ini supaya dia ada niat baiknya meninggalkan pekerjaan itu. Nah, inilah yang harus kita harapkan. Maka daripada mitra dari Bida ini, mudah-mudahan bisa bekerja sama. Nah, supaya apa? Supaya kita ada pergerakan untuk daerah yang mana rusaknya itu bukan sekedar keyakinan. Kalau kita punya dulu mitra dari sampai ke pelosok negeri, itu kan masalah keyakinan. Nah, bahkan kita dulu pernah di doa ini diceritakan disambut dengan tua, disambut dengan bir. Kalau di sini bukan lagi disambut, makanan mereka itu bukan yang haram. Nah, makanya ada kerjasama. Bagaimana konsep supaya yang daerah terdampak narkoba ini yang seperti apa yang harus kita kirim. Nah, itulah minimal daripada langkah-langkah. Atau mungkin dari pemberdayaan generasi muda juga Ustadz ya. Tadi kan SMP loh Ustadz, SMP kelas 2 itu Masya Allah ya. Kalau sampai mereka sudah terkontaminasi dengan narkoba itu kan, bagaimana generasi kita mau maju kalau gitu kan. Udah patah, apa namanya, kalau pohon patah dari awal. Makanya rusaknya belawan itulah. Dari SMP ku udah biasa dia dengan benda-benda yang begitu. Iya. Artinya kita coba mengatasi dari yang paling ringan, dari yang paling dasar dulu lah ya. Walaupun mungkin tidak langsung berdampak gitu kan, tapi dari yang akar gitu. Karena kalau kita mau pakai, karena kan dakwah itu juga kan marohil ya. Dakwah biliat ya, tagirul munkar biliat ya kan. Itu dengan otoritas. Nah, inilah aparatur negara mungkin yang memiliki ya. Pak tagirul munkar bilisan ini kan sudah kita upayakan. Iya. Laki-laki tagirul munkar bil qalb ya, dengan hati ya gitu. Tapi tadi dengan mengikhtiarkan dari yang dasar-dasar. Ya, apalagi juga kita akan mendengar harapan-harapan orang tua kita pasti yang ada di sini ingin menjadikan generasi yang ada di Belawan ini lebih baik walaupun di tengah keseprautan yang sudah. Ya, jadi intinya pesan-pesan tadi adalah adanya kolaborasi ya antara dai. Ya, artinya memang penyiapan dai juga butuh. Itu kalau pengalaman kita memang di Mitra Dai Indonesia Ustaz, pertama kita menyiapkan dai dulu untuk menyelesaikan hal-hal mendasar. Generasi-generasi budanya dipahamkan dengan agama. Ustaz-ustaznya juga dibuat hadir dengan membawa al-haq wal haq gitu ya, al-batil wal batil gitu ya. Jangan yaktalit main al-haq wal batil, ini yang masalah. Menggabungkan antara yang hak yang batil itu, yang batil jadi yang benar, yang benar jadi salah, ini kan tidak baik. Ya, mungkin kita awali dari yang dasar. Ya, kolaborasi ini nanti terjadi. Dan yang kedua juga memang kita coba bina mereka sampai dekat, lalu kita siapkan mereka menjadi orang-orang seperti Ustadz Imam fil Mustaqbal ya kan. Banyak kalau di daerah-daerah yang tadi sudah terjangkit narkoba itu ada ustadz-ustadz generasi muda yang bisa asli orang situ yang berani menyuarakan kebenaran, insya Allah pelan-pelan. Tapi tetap
otoritas tagir munkar wiliat itu kudu atau perlu itu utama. itu yang utama ya. Nah itu paling kuat itu. Itu yang kuat. Kita doakan Ustaz, semoga dakwah itu dimudahkan. Terima kasih atas kesempatan Ustaz Magil ini. Dan ini sahabat kami ya. Dan juga kita doakan semoga problematika yang ada di Belawan ini, apalagi sebenarnya kalau problematika ini bukan hanya di Belawan ya Ustaz ya. Bisa jadi ini jadi apa efek domino kemana-mana nih ya kan. Dan ya kita berdoa semoga kita bisa mengambil peran dalam proses ini. Semoga sekali lagi Ustaz Imam. Sekali lagi satu lagi pesan untuk sahabat Nida yang berdakwah di manapun mereka berada. Oke. Untuk rekan dakwah atau khusus di Medan, maka terus berdakwah karena ini jalan daripada jalan Rasul, jalan daripada ulama-ulama kita, dan jangan sampai kejahatan itu lebih gemilang daripada yang baiknya. Maka teruslah berdakwah karena jalan dakwah ini jalan daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah. Jazakallahu khairan Ustaz Imam Muhammad Imam Mutakin atas sharingnya ya, dan juga apa namanya perjalanan dakwahnya yang begitu berat itu ya. Tapi yakin ketika Allah membersamai kita tidak ada yang berat itu. Mudah semua insyaallah. Masya Allah, ma indallahi. Ya tidak ada yang tidak bisa Allah rubah ketika mereka Allah sudah mengkehendakinya. Insyaallah. Jazakallahu khairan. Sekali lagi Ustaz Imam, semoga dimudahkan selalu ya. Semoga mohon doanya. Semoga kehadiran kami dari Mitra dari Indonesia bukan yang pertama dan yang terakhir ya. Nah, ini Masya Allah sambutannya dan juga atensinya dari teman-teman pegiat dakwah di Sumatera Utara ini sangat Masya Allah ya, sangat ahlan masalah, sangat bahkan kita tadi berikhtiar hal-hal lain-lainnya, semoga itu bisa menjadi angka awal menghadirkan perubahan-perubahan yang lebih baik. Insya Allah. Terima kasih sama kita yang sudah menonton video kami dalam serial Safari Dakwah Sumatera, Medan dan Aceh ini. Insya Allah kita masih ada beberapa konten-konten edukasi dan juga sharing-sharing bersama para dai, dan juga insya Allah nanti kita akan ada pengadaan sumur bor ya dari kami yang bodoh aja saat bisa kita akan melakukan berjalan kita. Semoga dimudahkan semua kegiatannya. Masya Allah. Terima kasih. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.